Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia buat Bapak Ibu dan anggota Forum Anak. Beberapa waktu lalu kita sudah bicara sampai pada indikator 21C. Nah, kali ini kita akan masuk pada indikator KLA 20, indikator yang ke-22A. Ada beberapa pertanyaan juga di indikator 22A ini. Pertanyaan yang pertama, jadi indikator ini adalah indikator pelayanan bagi korban, bagi anak korban pornografi, kemudian anak korban nafza, kemudian anak yang terinfeksi HIV/AIDS. Pertanyaan pertama, apakah anak korban pornografi tadi yang kita sebutkan, pornografi, nafza, dan HIV itu mendapatkan layanan? Jadi kabupaten kota harus melampirkan berapa banyak jumlah anak korban yang terlayani, jadi tidak perlu menunjukkan nama detail korban, cukup berapa banyak saja. Kemudian jenis, jadi nanti harus mengisi daftar metrik yang nanti isinya jumlah anak yang terlayani berapa banyak, kemudian jenisnya, apakah pornografi, nafza, atau HIV, kemudian jenis layanan yang diterima. Nah, ini harus dilampirkan. Nah, nanti lampiran-lampiran dokumen pendukung itu juga mesti dilampirkan berapa banyak jumlah inform consent-nya. Karena setiap layanan bagi anak itu harus menandatangani inform consent. Kemudian data-data yang dikumpulkan, Bapak Ibu harus diyakinkan betul bahwa data yang diterima misalnya terkait dengan pornografi, misalnya dari UPTD atau lembaga layanan, itu harus di-approve oleh pimpinan lembaga tersebut. Kemudian misalnya nafza dari BNN, berapa banyak yang terlayani, maka harus ada profil dari lembaga tersebut. Begitu juga dengan HIV/AIDS, misalnya yang melayani adalah rumah sakit atau dinas kesehatan, maka mesti ada approval, tanda tangan pejabat yang dari lembaga layanan tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada kemitraan? Lagi-lagi ada pertanyaan, di setiap indikator akan ada pertanyaan. Kemitraan terperangkat daerah dalam pelayanan teknis, baik itu pencegahan maupun penanganannya. Jadi disebutkan nama perangkat daerahnya dan unit pelayanannya, kemudian perannya melakukan apa? Apakah melakukan pelayanan pencegahan saja ataukah pelayanan? Kemudian kita pindah ke indikator 22B. Nah, 22B ini pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik. Bencana baik bencana alam maupun yang non alam. Pertanyaan pertama, apakah pemerintah daerah dan masyarakat menyediakan fasilitas bagi anak korban bencana? Lagi-lagi saya ingin ingatkan Bapak Ibu bahwa jika di tempat Bapak Ibu tidak pernah ada terjadi bencana, maka bukan korbannya yang harus kita adakan, tapi layanan apa yang disiapkan oleh pemerintah ketika terjadi atau ketika ada bencana. Jadi pertanyaan ini yang sebenarnya bukan mencari korbannya, tidak, tapi layanan apa yang kita siapkan jika seandainya sewaktu-waktu ada kejadian. Jadi nanti juga harus mengisi metrik, jadi misalnya fasilitas apa yang disiapkan, mulai dari form pendataan, mekanisme koordinasi, kemudian apakah ada relawan, apakah punya shelter, apakah ada tenda misalnya jika terjadi bencana, kemudian adakah toilet yang aman sesuai dengan usia anak, lalu bantuan-bantuan makanan misalnya siapa yang menyediakan. Jadi jumlah fasilitas, kemudian ada dua pertanyaan, apakah disiapkan oleh pemerintah ataukah ada juga yang disiapkan oleh masyarakat. Jadi, ini sebenarnya banyak OPD yang berperan, di sana ada BPBD, ada dinas sosial, tentu ada dinas kesehatan, jika ada bencana tentu karena dari sisi kesehatannya. Termasuk juga dinas pendidikan, bagaimana fasilitas belajar jika terjadi bencana atau terjadi konflik. Lalu kita masuk ke pertanyaan kedua, masih di indikator 22B, apakah tersedia early warning system?
Jadi ketika ada bencana, apakah pemerintah daerah memiliki early warning system yang dipahami oleh anak? Jadi early warning system ini tidak hanya dalam bentuk tentu misalnya teknologi informasi, tapi termasuk pelatihan-pelatihan, kegiatan-kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada anak. Pertanyaan ketiga, apakah tersedia jalur evakuasi ramah anak? Jalur evakuasi mesti mengacu pada modul apa yang disiapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan lembaga internasional. Ini Bapak Ibu bisa lihat peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 7 tahun 2015. Jadi tentang rambu dan papan informasi bencana itu kita bisa lihat dari sana. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah ada kemitraan? Masih, jadi saya selalu ingatkan setiap indikator akan selalu ada pertanyaan. Apakah ada kemitraan antara perangkat daerah dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik. Jadi sebutkan nama perangkat daerah, kemudian apa perannya dan lampirkan bukti-bukti yang mendukung. Boleh MOU misalnya, ada kemitraan dalam bentuk MOU kerjasama. Tapi tentu ini akan jadi pertanyaan. Jika setiap tahun hanya melampirkan MOU, tentu akan jadi pertanyaan. Apa tindak lanjut dari MOU tersebut? Maka pastikan Bapak Ibu, jika MOU yang Bapak Ibu lampirkan sudah beberapa tahun yang lalu, maka seharusnya tahun ini itu sudah dalam bentuk kegiatan, tidak lagi dalam bentuk MOU. Karena harus ada tindak lanjut terkait MOU tadi. Kita masuk ke indikator 23A. Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, minoritas, dan terisolasi. Lagi-lagi, pertanyaan pertama, apakah tersedia lembaga layanan sesuai standar bagi anak penyandang disabilitas? Nah, ini tentu kita harus siapkan, karena di sana ada jawaban. Jika ya, ada berapa lembaga yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, dan apa saja. Nah, kabupaten kota mesti memiliki berapa lembaga penyandang disabilitas. Jadi jenis disabilitasnya seperti apa. Kemudian standarisasi lembaga penyandang apakah sudah terstandardisasi. Jadi itu. Kemudian kita pindah ke pertanyaan kedua. Apakah ada sistem pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas yang kehilangan orang tua atau pendamping? Atau misalnya pengasuh pengganti. Beberapa kabupaten kota itu melampirkan jawaban yang di klaster pengasuhan di keluarga, pengasuhan alternatif. Nah, yakinkan bahwa memang LKSA tersebut punya kemampuan, punya kompetensi dalam melakukan pengasuhan bagi anak disabilitas. Karena tidak semua LKSA atau panti asuhan itu mempunyai kompetensi dalam mengasuh anak-anak penyandang disabilitas. Seperti itu. Kemudian jawaban yang bisa dipilih, ada pendataan, ada pemutaran data, sosialisasi, pelatihan masyarakat sipil, bantuan peralatan sarana prasarana. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah sarana dan prasarana publik telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas? Nah, jadi fasilitas-fasilitas umum, fasilitas-fasilitas di perkantoran pemerintah, apakah sudah sesuai? Nah, ini harus dilampirkan bukti-buktinya bahwa termasuk foto-foto, misalnya tangganya sudah ramah disabilitas, kamar mandinya ramah disabilitas. Pertanyaan keempat, apakah ada bentuk pemberian kesempatan, partisipasi dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas? Jadi jika iya misalnya apa? Apakah anak-anak tersebut juga dilibatkan dalam kepengurusan forum anak misalnya? Ataukah anak-anak tersebut punya kegiatan terkait hasil-hasil karya mereka misalnya. Kita mengadakan pameran, termasuk juga penyediaan beasiswa bagi anak-anak disabilitas. Itu pertanyaan yang keempat pada indikator 23A. Pertanyaan kelima, apakah pemerintah daerah telah menyiapkan sistem perlindungan anak untuk anak-anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi? Jadi apakah ada? Misalnya, ya ada pencatatan kelahiran, atau ada akses pendidikan, begitu sudah mudah. Ada jaminan kesehatan,
Kemudian ada jaminan menikmati budaya, keyakinan, dan bahasa. Dan ada upaya untuk mencegah keterpisahan anak dari orang tua. Itu indikator 23A pertanyaan kelima. Lalu kita masuk ke indikator 23B. 23B pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang. Bapak Ibu, PSM ini memang masih banyak yang belum memahami dengan detail seperti apa sih perilaku sosial menyimpang. Karena kalau kita membaca modul terkait dengan perilaku sosial menyimpang, ada beberapa perilaku-perilaku yang beririsan dengan tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku anak yang berhadapan dengan hukum. Pertanyaan pertama, apakah pemerintah daerah mempunyai program, kegiatan pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang? Jika ya, tolong lampirkan laporannya seperti apa. Kemudian sistem pencegahan dan penanganan yang komprehensif itu bagaimana? Pertanyaan kedua, apakah pemerintah daerah menyediakan lembaga konsultasi bagi keluarga yang mempunyai anak dengan perilaku sosial menyimpang? Jadi jawaban ini bisa berkait dengan di pertanyaan pengasuhan. Jadi di klaster 2, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Tapi tidak hanya sekedar itu. Jadi bisa jadi tidak hanya sekedar misalnya Puspaga, tapi ada BKR, ada Bina Keluarga Remaja, atau misalnya milik masyarakat, lembaga-lembaga konsultasi remaja. Lalu kita pindah ke 24A, indikator 24A. Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi. Jadi pertanyaannya ini khusus pada pelaku, di anak berhadapan hukum. Karena saya ulangi kembali, anak berhadapan hukum itu terbagi atas 3. Yang pertama itu anak berkonflik dengan hukum, kemudian anak korban, dan yang ketiga anak saksi. Jadi pertanyaan pertama, berapa jumlah kasus anak berhadapan hukum yang dilakukan proses diversi di tingkat penyidikan? Jadi harus ini di level pertama, di tingkat penyidikan. Berapa jumlah layanannya, berapa jumlah anak, tidak perlu menyebutkan nama detail. Kemudian lampirkan bukti-bukti diversinya, berita acara diversinya, sampai dengan putusan pengadilan, penetapan pengadilan terkait dengan diversi tersebut. Di pertanyaan kedua, berlanjut. Jadi tadi di pertanyaan pertama itu di tingkat penyidikan. Nah, pertanyaan kedua ini di tingkat penuntutan. Masih hal yang sama. Apakah ada diversi? Nah, lampirkan metrik, dokumen, dan foto pendukung. Kemudian pertanyaan ketiga berlanjut. Setelah di penyidikan, penuntutan, maka pertanyaan selanjutnya, apakah ada proses diversi pada pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan? Jadi sampai di level ketiga. Jadi hal-hal yang mesti dilampirkan itu sama. Nah, kami ingin ingatkan bahwa seringkali satu kasus itu sudah selesai di proses penyidikan. Nah, tapi beberapa kabupaten kota, teman-teman itu pada pertanyaan ini masih juga melampirkan jawaban yang di pertanyaan pertama. Jadi padahal lampiran itu sebenarnya memang untuk pertanyaan pertama. Jadi tidak perlu dilampirkan lagi di pertanyaan yang ketiga. Karena itu sudah selesai di proses penyidikan. Seperti itu. Lalu pertanyaan keempat. Apakah masih ada anak yang penanganannya digabung dengan orang dewasa? Misalnya mulai dari proses penyidikan, penuntutan, bahkan proses perkara pengadilan. Nah, jadi ini tinggal melampirkan surat keterangan bahwa di kepolisian ada surat keterangan bahwa penanganan itu sudah tidak digabungkan lagi dengan orang dewasa. Begitu juga di proses penuntutan, begitu juga dengan proses pemeriksaan perkara pengadilan. Dan kita tahu bahwa di ketiga level ini semuanya di setiap proses itu sudah menyiapkan tempat tersendiri bagi anak berhadapan hukum. Kita masuk ke pertanyaan kelima. Berapa jumlah kasus anak berhadapan hukum pasca kesepakatan diversi yang memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial? Nah, ini
Kita bisa mendapatkan data ini dari Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, LPKS, kemudian Bapas, karena Bapas merupakan dia punya LPKA, apakah dia punya data-data terkait dengan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pertanyaan ke-6, berapa jumlah ABH yang mendapatkan bantuan hukum? Apakah ada datanya? Nah, tentu ini bisa kita dapatkan mulai dari UPTD, kemudian Lembaga Bantuan Hukum, atau mungkin milik masyarakat, Lembaga Perlindungan Anak, dan tentu kejaksaan juga di aparat penegak hukum. Kemudian kita pindah ke indikator yang ke-24. Ini 24B, jadi tadi 24A, sekarang 24B, pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi. Akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Pertanyaan pertama, apakah pemerintah daerah mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan yang terpapar radikalisme dan korban jaringan terorisme? Nah, ini beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan bahwa pemerintah mulai dari OPD, Kesbangpol, kemudian juga sekarang kita dapatkan informasi bahwa ternyata Densus 88 juga tidak hanya sekedar melakukan penindakan, tapi juga mulai melakukan upaya-upaya pencegahan. Pertanyaan kedua, apakah pemerintah daerah, misalnya gugus tugas KLA, mempunyai program pencegahan agar anak tidak terlibat dalam radikalisme dan tindak pidana terorisme? Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah pemerintah daerah mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan anak korban stigmatisasi? Nah, ini yang masih jarang dilakukan karena masih sedikitnya sekali laporan. Jadi misalnya anak dari orang tua yang koruptor misalnya, atau anak dari orang tua yang orang tuanya terinfeksi HIV/AIDS, atau anak dari orang tua yang terduga teroris. Jadi apakah ada anak-anak yang menjadi korban? Jadi sumber data tentu bisa jadi dari UPTD atau lembaga-lembaga layanan lainnya. Nah, itu Bapak Ibu indikator terakhir pada KLA, dan pertemuan berikutnya kita akan membahas 2 lagi, yaitu terkait dengan pelaksanaan KLA di tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.